Perkenalkan, nama saya Fidelis Abel Dian Pratama, bersekolah di SMAK Frateran Malang, kelas 10 IPA 1, nomor absen 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Landasan-landasan dalam koperasi yaitu: yang pertama, landasan ideal adalah Pancasila, kelima sila dari Pancasila. Landasan strukturil koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Yang kedua, landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi atau rasa harga diri dan gotong royong. Yang keempat, landasan operasional adalah garis besar haluan negara atau GBHN tentang arah pembangunan koperasi sebagai sumber hukum tertinggi. Asas-asas dalam koperasi. Yang pertama, asas kekeluargaan. Menghendaki semua anggota koperasi mempunyai rasa kebersamaan dan juga toleransi yang tinggi, layaknya dalam hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Yang kedua, asas gotong royong. Menginginkan agar semua anggota koperasi tak menyimpan sikap egois ataupun individualis. Tujuan dari koperasi yang pertama, mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya. Yang kedua, turut membangun tatanan perekonomian nasional. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, pengelolaan secara demokratis. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, pendidikan perkoperasian. Yang keempat, kerjasama antar koperasi. Yang kelima, keanggotaan sukarela dan terbuka. Prinsip dan fungsi koperasi: mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi. Yang kedua, berperan aktif serta berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok guru perekonomian. Sumber modal koperasi. Yang pertama, modal sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang kedua, modal pinjaman, anggota dari koperasi lainnya atau anggotanya, dan bank dan lembaga keuangan. Perangkat organisasi koperasi ada 3, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Langkah-langkah mendirikan koperasi. Yang pertama, dasar pembentukan. Yang kedua, persiapan pembentukan. Yang ketiga, rapat pembentukan. Yang keempat, pengajuan permohonan. Yang kelima, pendaftaran koperasi sebagai badan hukum. Yang keenam, pengesahan akta pendirian. Materi berikutnya yaitu koperasi sekolah dan sisa hasil usaha atau SHU. Yang pertama, ciri-ciri koperasi sekolah yaitu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, anggota siswa sekolah tersebut. Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat, menyediakan perlengkapan siswa. Keanggotaan koperasi sekolah yaitu anggota koperasi terdiri atas siswa-siswa yang masih aktif bersangkutan. Keanggotaan koperasi sekolah bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka di sini dibatasi hanya pada siswa-siswi dari sekolah yang mendirikan koperasi sekolah tersebut. Jenis usaha dan modal koperasi sekolah. Yang pertama, usaha simpan pinjam (ATK), usaha fotokopi, usaha kafetaria atau kantin. Fungsi dan tujuan koperasi sekolah. Yang pertama, fungsi koperasi sekolah yaitu sebagai media pendidikan dan aplikasi ekonomi berdasarkan gotong royong. Yang kedua, sebagai tempat menabung di sekolah. Yang ketiga, sebagai alat untuk membantu siswa dalam pengadaan semua sekolah. Yang kedua, tujuan koperasi sekolah yaitu menumbuhkan cinta dan milik sekolah.
membentuk semangat gotong royong dan toleransi, membangun dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa tersebut. Perangkat organisasi koperasi sekolah. Yang pertama, rapat anggota koperasi memegang kekuasaan tinggi dan berhak meminta keterangan atau tanggung jawab pengurus mengenai pengelolaan. Yang kedua, pengurus koperasi sekolah pemegang kekuasaan rapat-rapat anggota. Yang ketiga, pengawas koperasi sekolah harus mengerti seluk-beluk koperasi agar mampu menjalankan tugasnya, karena pengawas bertanggung jawab atas hidup matinya koperasi sekolah. Yang keempat, Dewan Penasehat Koperasi Sekolah. Sekian penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.